Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrandi dari kelas manajemen 22 6B dengan NIM 22093081110055. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul uji instrumen dan uji asumsi klasik. Konsep dasar uji instrumen. Uji instrumen merupakan proses evaluasi terhadap alat atau metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara valid dan konsisten. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur dalam menangkap konsep yang diteliti. Misalnya, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, reliabilitas mengindikasikan konsistensi hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Adapun metode uji instrumen yang umum digunakan. Berbagai metode uji instrumen digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas, di antaranya yang pertama itu uji validitas isi. Content validity ditentukan dengan penelitian ahli terhadap kesesuaian item instrumen dengan konsep yang diukur. Yang kedua, uji validitas konstruk menggunakan teknik analisis faktor untuk memeriksa apakah item benar-benar merefleksikan konstruk teoritis. Yang ketiga, uji reliabilitas konsistensi internal, mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen saling berkorelasi dengan nilai alfa ideal, biasanya di atas 0,7. Adapun konsep dasar uji asumsi klasik. Yang pertama, uji asumsi klasik merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh data untuk menjalankan analisis regresi linear secara valid. Memenuhi asumsi klasik memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bias, efisien, dan koefisien dapat diinterpretasikan secara benar. Jika asumsi tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menyatakan dan mengurangi kredibilitas penelitian. Adapun uji normalitas. Di metode uji normalitas yang umum digunakan meliputi yang pertama, uji Kolmogorov Smirnov membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Yang kedua, uji Shapiro-Wilk sangat sensitif untuk sampel kecil, memberikan hasil statistik dan nilai. Yang ketiga, analisis grafik, histogram, dan Q plot digunakan untuk visualisasi distribusi data. Uji normalitas bertujuan memastikan bahwa residual atau variabel dalam model regresi berdistribusi normal. Adapun uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual dalam model regresi, khususnya dalam data runtut waktu. Autokorelasi yang signifikan menandakan pelanggaran asumsi independensi residual. Uji linearitas. Uji linearitas adalah pemeriksaan untuk memastikan
hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi adalah linear. Uji heteroskedastisitas adalah kondisi varians residual yang tidak konstan sepanjang nilai variabel independen yang melanggar asumsi homoskedastisitas pada regresi linear. Uji multikolinearitas multikolinearitas terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi sangat tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh variabel individual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.